Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Faris atas waktu yang telah diberikan. Di sini, kami selaku kelompok dari mata kuliah Studio Desain 2 akan menjelaskan terkait presentasi kami yang merupakan ujian tengah semester, semester 4. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raja Turas Kamor Hadian dari kelas G4B dengan NIM 2341400111134 dan beberapa rekan saya. Saya Nasra Oktariano dari kelas G4B dengan NIM 23414020011102. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Samsudin dengan NIM 2341402001111016. Oke, jadi hari ini kami akan menjelaskan terkait brand yang sudah kami buat, yaitu Iris, dan di sini akan kami jelaskan terkait brand deck-nya. Oke, karena tadi kami sudah perkenalkan, kita memperkenalkan diri, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Oke, dalam presentasi kali ini ada beberapa konten yang akan kami presentasikan, itu ada 4 poin. Yang pertama ada conducting research, kemudian ada clarifying strategy, kemudian yang ketiga ada designing identity, dan yang keempat ada creating touch point. Oke, di sini latar belakang dari The Iris sendiri ataupun Iris brand yang kita bawa, yaitu yang pertama, Iris hadir sebagai penanda baru dalam industri sportwear Indonesia, merek yang tidak hanya menawarkan performa, tetapi juga menyuarakan nilai. Di tengah derasnya arus produk olahraga berbahan sintetis dan hasil produksi massal, Iris mengambil posisi unik sebagai brand sportwear handmade yang menggabungkan desain ergonomis berkualitas tinggi, proses manual yang presisi, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan di sini beberapa permasalahan yang kami lihat dari beberapa sport brand yang ada di Indonesia sendiri. Yang pertama, terlalu generik ataupun seragam, yang dimana kita melihat bahwasannya mayoritas brand sportwear lebih mainstream menampilkan desain visual yang generik dan cenderung menyerupai satu sama lain. Kemudian juga visualnya yang tidak mencerminkan nilai, identitas, maupun perjalanan individual dari si pemakai. Dan yang kedua yaitu overproduce ataupun underthought, yang dalam upaya memproduksi cepat dan masif, banyak brand mengorbankan kualitas storytelling visual, konsumsi sering dihadapkan pada desain yang overdesign namun tanpa substansi, sehingga mudah dilupakan dan tidak membekas. Kemudian, tujuan dari brand Iris sendiri yaitu adalah membuat standar baru yang bukan hanya dari sisi estetika saja dan juga fungsi, melainkan juga dari bagaimana sebuah produk dapat menciptakan koneksi emosional, menginspirasi aksi nyata, dan menanamkan semangat hidup sehat yang berkelanjutan di setiap langkah. Oke, di sini ada beberapa kompetitor yang kami analisa dan juga beberapa SWOT-nya. Di sini ada Ortus 8, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya Ortus 8 sudah berdiri cukup lama di bidang industri sportwear di Indonesia. Kemudian ada Terra, yang di sini bisa dilihat bahwasannya ada beberapa SWOT-nya yang kami analisis. Dan kemudian di sini merupakan target market. Dengan fokus pada keahlian pada pengrajin dan nilai-nilai kesadaran lingkungan, Iris mengkomunikasikan kepada generasi baru yang aktif dan peduli terhadap healthy lifestyle dengan cara pembuatan sportwear dengan harga yang ideal untuk mencakup lebih banyak kalangan masyarakat. Di sini kami memiliki target market yang dimana secara demografi kami memiliki target market yang dimana usia 20-40 tahun, mulai dari atlet, kalangan mahasiswa, dan juga pegiat olahraga. Kemudian gender utama dari kami yaitu 80% laki-laki dan 20% perempuan. Kemudian juga lokasi yang kami ambil yaitu lokasi perkotaan dengan akses komunitas kebugaran, tempat olahraga, dan gaya hidup. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan atau ekonomi konsumen menengah. Kemudian ada juga target market secara psikografi yang dimana yaitu nilai dan gaya hidup, kemudian memprioritaskan keberlanjutan, terus juga yaitu menyukai produk artistik yang unik, kemudian aktif dalam komunitas kesehatan. Dan juga minatnya itu mengikuti tren slow fashion, workshop crafting, dan acara pop lokal. Kemudian juga aktif di media sosial untuk mencari inspirasi gaya hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu customer behavior, yang dimana ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu pain points, yaitu kesulitan menemukan activewear yang stylish sekaligus fungsional, dan yang terakhir minat membeli melalui website brand ataupun marketplace lokal lainnya.
Oke, di sini ada beberapa buyer persona yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada Herlambang, yang dimana Herlambang sendiri merupakan pria dengan usia 32 tahun yang tinggal berlokasi di Jakarta Pusat dengan pekerjaan coaching yoga. Dan Herlambang sendiri memiliki minat dan hobi yaitu yoga, gym, dan juga running. Tujuan dan motivasinya yaitu dapat tampil percaya diri saat mengajar dengan menggunakan sportwear yang bagus. Serta pain points-nya itu estetika penggunaan, keawetan produk dalam dipakai intens dalam jangka panjang. Kemudian buyer persona kedua yaitu ada Kristi, merupakan perempuan usia 24 tahun dengan pendidikan keolahragaan di kampus swasta yang berlokasi di Jakarta Timur. Dan Kristi sendiri memiliki pekerjaan sebagai atlet. Minat dan hobi dari Kristi sendiri yaitu basket, running, dan juga baking. Tujuan dan motivasinya itu meningkatkan skill di basket, menjuarai kejuaraan terdekat dengan berbekal gear Iris Sportwear. Dan pain points-nya itu kenyamanan penggunaan keawetan produk dalam dipakai intens dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada Andika, yaitu laki-laki berusia 21 tahun dengan memiliki pendidikan kedokteran di PTN Negeri dan juga berlokasi di Bandung. Memiliki minat dan hobi running, sepedahan, hiking, dan juga memiliki tujuan dan juga motivasi menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat. Pain points-nya itu kenyamanan penggunaan, juga waktu untuk olahraga. Oke, mungkin sekian bagian saya untuk menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nasril. Silakan Nasril. Oke, baik, terima kasih Aska telah menjelaskan conducting research sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan kami menuju ke pengenalan logo yang telah kita kerjakan yaitu Iris, kemudian dengan tagline Win Your Way. Selanjutnya ya, Iris memposisikan diri sebagai brand sportwear handmade berkualitas yang tinggi dengan desain ergonomis untuk performa yang optimal, dijahit secara manual dengan bahan ramah lingkungan. Brand strategi Iris untuk menjadikan Iris sebagai standar ideal, bukan hanya untuk menjual pakaian sportwear yang murah, namun menulis kisah yang hebat bersama melalui landscape visual yang relevan dan berkualitas, serta konsistensi menuju gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Kemudian ada tagline yang sudah kita rancang bersama untuk brand Iris, yaitu Win Your Way, Crafter for Action, Committed to Change. Tagline ini akan menjadi misi kita dalam melanjutkan visual dari brand Iris. Kemudian ada brand Promise yang sudah kita rancang agar sesuai dengan brand yang kita bikin, yaitu ada comfortable, exclusive, ekologi, dan sustainable. Kemudian kita juga membuat mood board dari beberapa keyword yang kita seleksi, yaitu ada modern, handmade, comfy, fungsional. Kemudian kita olah lagi menjadi sebuah narasi berakar pada keahlian yang didukung oleh gerakan Iris menciptakan pakaian olahraga buatan tangan yang mencerminkan tren masa kini, dirancang untuk mendukung kehidupan aktif, menginspirasi hidup sehat, dan membangkitkan semangat juara dalam diri. Kemudian berikut adalah mood board yang sudah kita rancang dengan warna merah, dengan font yang dinamis, beberapa foto yang juga berhubungan dengan sportwear. Selanjutnya ada logo. Logo di sini ada dua pilihan, satunya horizontal, satunya vertikal. Di sini ada penggunaan jika backgroundnya putih kita menggunakan warna merah. Selanjutnya di sini ada warna putih yang bisa digunakan untuk background yang cenderung gelap. Di sini juga ada horizontal dan ada vertikal. Selanjutnya ada makna logo. Yang pertama adalah makna shape geometris dengan sudut yang kuat pada huruf-hurufnya, menandakan pendekatan yang berpikiran maju dan berorientasi pada
tindakan sejalan dengan fokus Iris pada pakaian olahraga modern dan desain kontemporer. Sesuai dengan tagline Win Your Way yang menegaskan bahwa produk Iris dibuat untuk beraksi dan membantu setiap orang untuk terus bergerak. Makna warna melambangkan energi, tekad, dan semangat, semua nilai yang selaras dengan olahraga dan gaya hidup aktif. Merah juga menunjukkan semangat kompetitif yang terkait pada pola pikir juara. Kemudian ada tagline yang mencerminkan tujuan merek untuk mendukung perjalanan individu selaras dengan janji Iris untuk berkomitmen pada perubahan dan dibuat untuk bertindak atau Win Your Way. Berikut contoh untuk pengaplikasian dengan menggunakan background foto yang sudah kita rancang. Kemudian ada warna, 3 warna ini menjadi pilihan kami untuk menunjukkan brand kita dengan sekaligus menjadi warna primer applied, ada merah, putih, dan hitam. Selanjutnya ada tipografi yang penuh gaya dan energik mengisyaratkan kesiapan untuk bergerak, memperkuat, dan dibuat untuk bertindak atau Win Your Way. Kita menggunakan tipografi family extra font mulai dari extra light ke extra bold. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aset grafis, yaitu super grafik. Karena kita memiliki logo yang dinamis, maka super grafik kita bisa dibuat seperti menyerupai motif batik yang bermakna nyaman, eksklusif, ekologi, dan berkelanjutan. Makna meskipun keempat janji ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam logo, tampil kontemporer dan pilihan warna yang berani menggarisbawahi kualitas dan performa kualitas yang diharapkan dari perlengkapan buatan tangan yang nyaman dan eksklusif. Selanjutnya. Nah, untuk aset grafis buat fotografi, kita memilih foto yang dinamis dengan detail yang kecil dan itu terlihat jelas, serta background serta fotografi monokrom yang terlihat hitam dan memiliki center point merah. Lanjut. Nah, ini briefing strategi untuk eksplorasi logo. Kita awalnya membuat sketsa dengan logo wordmark ataupun dengan logo emblem itu. Nah, kita yang dipilih itu yang di tengah itu. Untuk approval of logo alternatif, digitalisasinya ada 2 itu. Untuk brand kita sendiri, kita memilih yang kanan untuk menjadi logo mark kita. Lanjut. Ini sebagai dokumentasi untuk perjalanan branding kita. Ada alternatif color untuk logo, ada buat logonya juga. Lanjut. Nah, greeting touchpoint implementasi desain kita ada di poster, ID card, lanyard, dan name card. Untuk variasinya sendiri bisa diterapkan di berbagai hal juga sih. Lanjut. Nah, greeting touchpoint selanjutnya adalah mockup dan simulasi. Ini adalah beberapa contoh mockup yang lain seperti lanyard, ID card, topi, sepeda, botol minum, dan name card. Untuk nuansanya sendiri kita mengambil dari warna 3 color itu merah, putih, dan hitam sebagai warna brand kita. Selanjutnya, Iris Win Your Way. Terima kasih Pak Faris untuk waktunya. Mungkin sekian dari kami untuk presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada masukan boleh disampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami.